Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat kembali melaksanakan proses perkuliahan daring hari ini. Yang kami hormati Bapak Fajli Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi proyek Citizen yang bertemakan korupsi. Adapun nama kelompok 5 yaitu Hotdiviana Ira, Miduk Arta, Anindya Harahap, Diki Prayogi, Ira Yolanda, dan Atania Tarigan, saya sendiri sebagai moderator, Beni Sihotang, Ira Sirait, Ferry Aldo, dan Muhammad Rehan. Baiklah, slide pertama akan dibacakan oleh Miduk. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Miduk Arta. Saya akan menunjukkan slide berikutnya. Kondisi ideal yang seharusnya diharapkan. Para pimpinan baru diharapkan memahami pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas pada pemidaan penjara saja, tetapi juga berfokus pada isu pemulihan kerugian negara. KPK diharapkan bisa memaksimalkan mandat yang telah diberikan melalui tim ini dengan melakukan intervensi terhadap pelaksanaan aksi dan menghilangkan pola pelaporan yang selama ini cenderung prosedural menjadi pelaporan yang substansial. Penting bagi pansel mengutamakan calon komisioner yang mengenal dan memahami instrumen terkait Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Pengaturan di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah Indonesia sejak awal pada dasarnya sudah memiliki komitmen dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan upaya pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dicatat antara lain. 1. Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama ialah Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 nomor PRT PM 061957 tanggal 27 Mei 1957 nomor PRT PM 031957 dan tanggal 1 Juli 1957 nomor PRT PM 0111957. Undang-Undang Nomor 24 PRP 1960 tentang pengutusan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Ketetapan MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain peraturan perundang-undangan tersebut, telah dikeluarkan pula beberapa peraturan undang-undang yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu 1. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara. 2. Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman Nasional. 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 274 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, berdasarkan amanat pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dibentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Jaksa Agung Rakyat Indonesia sebagai koordinatornya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000. Tim gabungan ini terdiri dari 4 unsur, yaitu kepolisian, kejaksaan, instansi terkait, dan unsur masyarakat dan anggotanya. Sekarang kurang-kurangnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang. Tim gabungan ini dibentuk untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan, antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Peran mahasiswa sebagai warga negara. Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak. Namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun zaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme. Semangat yang berkobar terpatri dalam diri mahasiswa. Semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan atas keadaan yang dianggapnya tidak adil. Berikut adalah peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. 1. Moralitas. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan impersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan pemberantasan korupsi. Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikannya cenderung memiliki tenggang rasa yang lebih baik terhadap negara dan masyarakat sekitarnya, dan cenderung benci terhadap tindakan korupsi. 2. Identifikasi korupsi. Mahasiswa fakultas tertentu, khususnya hukum dan ekonomi, memiliki kemampuan dan mengidentifikasi dan menganalisa suatu tindakan korupsi lebih baik daripada masyarakat pada umumnya. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenal standar-standar identifikasi dan analisis korupsi dari segi finansial maupun hukum. Dengan kemampuan ini, mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, pelaporan. Seorang mahasiswa yang telah mengidentifikasi adanya tindakan korupsi oleh suatu entitas cenderung berhasil melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pemerintah, karena mahasiswa dianggap memiliki suara yang lebih didengar oleh pemerintah dan mampu menekan pemerintah. Selain itu, mahasiswa cenderung lebih berani untuk melaporkan tindakan korupsi tersebut karena mereka memiliki pengetahuan yang prosedur dan langkah hukum yang melaporkan suatu tindakan korupsi. Yang keempat, generasi masa depan. Ketika mahasiswa yang memiliki moralitas tinggi dan memiliki kemampuan impersonal tinggi naik dan menggantikan generasi sekarang yang dianggap penuh dengan koruptor, tindakan korupsi diharapkan dapat ditekan bahkan dihapuskan karena adanya kesadaran dalam diri mahasiswa untuk turut memajukan negara dengan tindak melakukan korupsi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Rancangan tindakan. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi di belahan negara Indonesia, diantaranya 1. Penanaman semangat nasional. Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang berdasarkan Pancasila merupakan kepribadian yang menjunjung tinggi semangat nasional dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia dalam menjauhi sikap korupsi.
Hal ini akan membuat berbagai macam tindakan perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. 2. Himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Selain itu, himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menekankan pada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elit pemerintahan. 3. Pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi juga dilakukan melalui upaya pencegahan berupa pengusahaan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Pemerintah berupaya mensejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang diupayakan oleh pemerintah tidak hanya kesejahteraan secara fisik saja, melainkan juga secara lahir batin. Harapannya melalui pengupayaan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dapat berikan penguatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang madani yang bersih dari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. 4. Pencatatan ulang aset. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pada tahun 2017, pemerintah menetapkan suatu kebijakan kepada masyarakat untuk melaporkan aset yang dimilikinya sebagai bentuk upaya pencegahan tindakan korupsi yang dapat terjadi di masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset yang tunai yang disimpan di bank, tetapi juga terhadap aset kepemilikan lain berupa barang atau tanah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelusuran asal aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengindikasikan tindakan pidana korupsi atau tidak. Tindakan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penuntasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Definisi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa lain, corruption atau corruptus. Dalam KBBI, korupsi berarti busuk, palsu, suap, dan lain-lain. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau dukungan juga dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut. 1. Perbuatan melawan hukum. 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi. 4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi. 1. Korupsi uang negara. Jenis korupsi yang pertama adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum atau merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Yang kedua, korupsi suap menyuap. Jenis korupsi berikutnya adalah korupsi suap menyuap, yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Yang ketiga adalah korupsi tindak pemerasan. Tindak pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Yang keempat, korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti
yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang kelima adalah korupsi gratifikasi. Jenis korupsi berikutnya adalah korupsi gratifikasi yang merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa barang, uang, diskon, peminjaman bunga, tiket pesawat, dan lain-lain. Yang keenam adalah korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya yang paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor yang akan ditunjuk dan dijaga. Pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini telah diatur di dalam pasal 12 huruf I UU PTPK. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Faktor pendorong seseorang melakukan korupsi. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rejim-rejim yang bukan demokratik. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah, kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama. Lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Selanjutnya, dampak-dampak korupsi. Korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum, korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang dibacakan oleh teman saya. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Dalam kata sambutan Ketua KPK, pada pembukaan seminar tentang implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 terhadap sistem hukum nasional, dikemukakan beberapa problematika pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut. Belum adanya mekanisme yang jelas mengenai perlindungan terhadap pelapor dan saksi. Sulitnya memperoleh informasi perbankan terkait dengan seseorang yang diduga melakukan ataupun terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi. Panjangnya birokrasi yang harus dilalui untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat tertentu yang terindikasi melakukan tindak pidana perbankan. Belum adanya sanksi yang tegas bagi penyelenggara negara yang tidak melapor harta kekayaannya. Program, proyek, konsep, dan cara untuk menyelesaikan masalah. Program anti korupsi. 1. Pemetaan atau identifikasi sumber-sumber korupsi. Itjen bersama UKI Eselon 1 telah melakukan pemetaan atau identifikasi sumber-sumber korupsi pada 12 unit Eselon 1 Kemenko. 2. Audit sistem atau kinerja. Itjen telah melaksanakan audit kinerja pada 5 unit Eselon 1 Kemenko. 3. Pencegahan. Telah dirumuskan nilai-nilai dan perilaku utama Kemenko antara lain integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. 4. Pengawasan. Aplikasi WISE atau Whistleblowing System telah diimplementasikan di seluruh Eselon 1 Kemenko. Saat ini Itjen terus mengembangkan potensi pegawai, mekanisme kerja, dan aplikasi WISE. 5. Pendidikan. Kemenko telah memiliki PMK nomor 29 ayat 1 2007 tentang pedoman peningkatan disiplin PNS yang implikasinya antara lain
Setiap unit eselon 1 menerbitkan laporan bulanan ketertiban pegawainya. Selanjutnya, cara menyelesaikan masalah. Yang pertama, membangun supremasi hukum dengan kuat. Hukum merupakan pilar keadilan saat hukum tidak sanggup lagi menegakkan sendi-sendi keadilan. Maka runtuhlah kepercayaan publik pada institusi ini. Ketidakjelasan kinerja para pelaku hukum akan memberi ruang pada tipikor untuk berkembang dengan leluasa. Yang kedua, menciptakan kondisivitas nyata di semua daerah. Salah satu rangsangan tumbuhnya tipikor dengan subur yaitu kondisivitas semu di suatu wilayah otonom. Kondisivitas yang selama ini dieluk-elukan yaitu kondisivitas semu belaka. Kejahatan korup terus tumbuh dengan subur tanpa ada yang menghentikannya. Yang ketiga, eksistensi para aktivis. Contohnya seperti LSM harus gencar menyerukan suaranya untuk melawan tindak kejahatan korupsi. Di sini peran aktivis sangat diharapkan. Yang keempat, menciptakan pendidikan anti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilaksanakan, karena tidak bisa dipungkiri jika pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda supaya menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk anti korupsi. Yang kelima, membangun pendidikan moral dari kecil. Mengapa banyak pejabat negara ini yang korupsi? Karena mereka semua bermoral miskin, bertabiat penjahat, dan tidak bermartabat. Jika seseorang mempunyai moral yang rendah, maka setiap gerak langkahnya akan merugikan orang lain. Maka sangat penting sekali membekali pendidikan moral pada generasi muda. Yang keenam, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Semua agama mengajarkan pada kebaikan. Tidak ada satupun agama yang menyuruh kita berbuat untuk merugikan orang lain, seperti tindak kejahatan korupsi. Peran orang tua sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kesadaran religi pada anak supaya nantinya saat dewasa mempunyai moral dan mentalitas yang baik. Kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian dan pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. 2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. 3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Keempat, para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Kelima, menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Yang keenam, sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. 7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. Praktik warga negara yang dilakukan mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Baiklah, yang terakhir saya akan menyampaikan tujuan dan sasaran dari presentasi kami. Yang pertama adalah tujuan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pejabat negara seperti Presiden dan KPK dan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat tentang bahayanya korupsi. Yang kedua adalah sasaran. Sasarannya untuk menciptakan aparatur pengawasan dan profesional mandiri dan berkualitas demi mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan kolusivisme dan nepotisme. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.